Kita di rumah tangga suami istri, pastikan ketika awal kumpul, awal menikah tuh ada kebiasaan yang berbeda. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah dan tak lupa kemudian bersalawat dan menyampaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali malam hari ini dengan taufik dan hidayah Allah, dengan nikmat yang limpah curahkan oleh Allah, kita bisa lagi duduk hadir ta'lim sambil menunggu datangnya waktu salat Isya, dengan niat di dalam hati melaksanakan salat Isya di awal waktu dan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan niat-niat baik kita diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di akhirat bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala مصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في كتابه نفعنا الله به وبعلومه ألا يكون حريصا على الدنيا فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل فإن الطباع محمولة على التشبيه والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري فمجالسة الحريص تزيد في حرصك ومجالسة الزاهد تزيد في زهدك. Masih meneruskan pembahasan minggu lalu tentang nasihat daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih tentang kriteria kita di dalam memilih sahabat atau kawan dekat. Karena kita faham bahwa di dalam agama kita yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aturannya sangat-sangat lengkap. Mulai dari kita tidur bahkan sampai tidur lagi, semuanya sudah diatur. Termasuk diantaranya adalah masalah memilih sahabat atau kawan dekat. Nah, kata Al-Imam Al-Ghazali, seyogianya mencari sahabat itu supaya membawa manfaat dunia dan akhirat. Yang nomor 4 kriterianya 1, 2, dan 3 sudah pertemuan beberapa waktu yang lalu. Nah, yang keempat kata Al-Imam Al-Ghazali, alla yakuna harisan 'ala dunya, maka hendaklah mencari sahabat itu jangan yang memiliki sifat tamak kepada dunia atau sifat haris terhadap dunia, yaitu sifat serakah kepada dunia. Imam Al-Ghazali menyebutkan kriteria sahabat yang bisa kita jadikan kawan dekat agar membawa pengaruh baik khususnya dalam urusan agama dan ibadah kita. Kata beliau, seyogianya jangan dijadikan kawan dekat bila ada orang yang di dalam dirinya sifat hirs atau sifat tamak, yaitu sifat serakah kepada dunia. Fasuhbatul harisi, maka bersahabat dengan orang yang serakah, ala dunia, atas dunia, sammun qatilun, itu adalah racun yang bisa membunuh. Ini bahasannya Imam Ghazali ini. Jadi bila kita bersahabat, sahabat kita tuh orangnya hub
hubbud dunya, cinta kepada dunia, maka persahabatan kita dengan dia, atau sebaliknya kita yang di dalam hati kita ada sifat cinta kepada dunia, maka persahabatan kita dengan siapapun akan menjadi racun yang bisa membunuh. Apa yang dibunuhnya, di mana yang diracuninya? Yang diracunnya adalah di dalam hati. Jadi penyakit hirs, serakah ala dunia, kepada dunia, atau penyakit cinta dunia ini racun yang ada atau yang bisa meracuni hati kita. Ini kata Imam Al-Ghazali, samun itu kemudian artinya racun, qatilun artinya yang membunuh, ya. Jadi samun qatilun, fasuhbatul harisi ala dunia, bersahabat dengan orang yang serakah terhadap dunia, itu kata Imam Al-Ghazali racun yang bisa membunuh. Artinya yang dibunuh adalah kalau orang ada racun, kalau nggak mati minimal sakit. Artinya kalau di dalam hati kita ada racunnya, kalau nggak mati itu hati, minimal hati itu sakit. Apa racunnya? Salah satunya sifat cinta kepada dunia. Nah, jangankan untuk dirinya cinta dunia ini, untuk kawan dekatnya saja membawa pengaruh buruk atau membawa pengaruh negatif. Jadi bahaya benar hati itu bila cinta kepada balit tab'u, bahkan karakter, tabiat mahbulatun ala tasbih wal iqtida, itu saling meniru dan saling mengikut. Artinya kita mempunyai sahabat kita ini cinta dia kepada dunia, maka sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, sedikit demi sedikit kita akan meniru wataknya dia cinta kepada dunia. Ala tasbih, tasbih itu meniru, wal iqtida dan mengikut, artinya pelan-pelan kita ngikuti, akhirnya kita pun jadi orang yang cinta kepada. Penting benar memperhatikan siapa kawan dekat kita itu. Jangan bangga punya kawan, punya sahabat kemudian orang yang kaya. Kalau kita kan otak kita mencari sahabat tuh kalau bisa orang kaya. Coba lihat kalau orang kaya tuh banyak bener yang mendekati, kemudian orang yang punya jabatan tuh banyak yang kemudian pengen dekat dengan mereka. Tapi dalam urusan manfaat khususnya agama, maka kita perhatikan tuh bukan dia nih orang kaya kah, tidakkah, dia nih jabatannya tinggi kah, enggakah kita jadikan sahabat. Yang harus diperhatikan orang nih ada penyakit cinta dunia enggak? Orang ini di dalam hatinya ada hubbud dunia apa tidak? Kalau ada hubbud dunia, siapapun kawan kita, atau sebaliknya kita yang hubbud dunia, maka orang yang berkawan dengan kita atau kita yang berkawan dengan dia, lambat laun juga akan jadi orang yang hubbud dunia, cinta kepada dunia. Karena watak itu, karakter itu, kata Imam Al-Ghazali, ala tasbih, dia meniru, wal iqtida, dia mengikuti, ala tasbih wal iqtida, balit tab'u, lagi bahkan watak dan karakter tadi, yasruku minat tab'i min haitsu la yadri, dia mencuri dari orang lain tanpa kita sadari. Artinya kita berkawan, bersahabat dengan orang yang orang ini misalnya karakternya baik orangnya, kemudian arti baik di sini tentunya menurut aturan agama. Kita nggak sadar lambat laun kita ini berubah juga jadi baik. Dari mana? Mencuri dari karakternya kawan dekat kita yang baik tadi, yang kita sendiri pun nggak sadar bahwa ternyata kita selama dekat dengan dia ini berubah jadi lebih baik. Itu bahasa Imam Ghazali, bahwa watak itu mencuri dengan keadaan tanpa disadari. Yasruqu, dia mencuri, min haitsu la yadri, dengan jalan yang tidak disadari.
Sebaliknya, bila kita dekat dengan orang-orang yang jelek menurut pandangan agama, maka akhirnya kita tanpa sadar berubah pula menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang buruk, karena watak kita itu mencuri dari sahabat dekat kita yang kita sendiri tidak menyadari. Dahsyat sahabat, kawan-kawan ini jangan diremehkan. Siapa yang kemudian sering ngumpul dengan kita, tidak usah urusan karakter, Pak. Kita di rumah tangga suami istri, pastikan ketika awal kumpul, awal menikah itu ada kebiasaan yang berbeda. Misal, contoh aja, misal istri kita dari dulu di rumahnya waktu dia masih bujang, masih perawan, kebiasa. Contoh, pagi dia nggak sarapan, cuman mie 3 bungkus. Artinya biasanya dia di rumahnya waktu masih bujang itu dia pagi ini nggak makan nasi. Kebiasaan di rumahnya kita, contoh kita kemudian di rumah kita dengan orang tua kita asalnya puluhan tahun ini, mulai kita kecil sampai umur kita menikah, pokoknya pagi itu kalau nggak kena nasi nggak sarapan tuh namanya tuh. Makan apa namanya, gorengan 5, apalagi singkong tuh kemudian habis 2 itu tuh namanya, belum sarapan lagi kalau belum kena nasi. Ini puluhan tahun sudah, menikahlah 2 orang nih, pasti salah satunya ada yang berubah. Nggak mungkin kemudian suami istri, suaminya makan singkong, istrinya makan kopi misalnya tuh, atau suaminya makan nasi, istri nggak mungkin. Mungkin iya pertama-tama begitu, kata istrinya pertama nikah, saya nggak biasa kalau pagi makan nasi. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Pertama begitu. Kata yang suami, kalau saya kebalikannya, kalau pagi nggak bisa kalau nggak makan nasi, ayo makan. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka akan terjadi siapa yang berubah? Wallahu a'lam, bisa jadi suaminya yang ikut istrinya, bisa jadi yang jelas pasti salah satunya mencuri daripada kebiasaan yang lain dari suami atau istrinya. Itu urusan kebiasaan, apalagi urusan akhlak. Nah ini kemudian kita aja sadari di diri kita, banyak kebiasaan kita dulu waktu sama orang tua setelah menikah berubah. Bahkan bukan hanya kebiasaan, tidak jarang ketika orang menikah sifat pun dia ikut berubah. Nah ini bahasa Imam Ghazali bahwa watak dan karakter itu kemudian mencuri min haitsu la yadri, dengan jalan yang tidak diketahui. Famujalasatul haris tazidu fi hirsika, maka berkumpul dengan orang yang serakah kepada dunia akan menambah keserakahan di dalam dirimu, dan berkumpul dengan orang yang zuhud maka akan menambah sifat zuhudmu terhadap dunia, kata Imam Al-Ghazali. Bahayanya kemudian punya sifat cinta kepada dunia, sampai Imam Ghazali mengatakan ini racun yang bisa membunuh di dalam hati. Yang dibunuh hati kita yang dibunuh, yang dilemahkan apa? Iman. Dan dia penyakit itu menular, ya kan? Kata Imam Ghazali tadi, dia menular. Bukan hanya COVID yang menular, hubud dunia juga menular. Tapi kita pernah mikirlah, hati saya ini udah pakai masker kah? Belum kah? Hati saya ini jaga jarak kah dengan orang yang hubud dunia apa enggak kah? Ya, yang dibunuh oleh hubud dunia hati kita. Kalau COVID yang dibunuh apa? Fisiknya kan, jasad kita yang mati dengan cara menyerang imun. Apa itu imun? Imun itu temannya iroh, temannya ida, itu imun namanya, kekebalan tubuh. Kalau hubud dunia yang dibunuhnya bukan fisik, orangnya bisa aja seger, buger, gendut, besar, gede sekalian kemudian, tapi hatinya mati, diserang oleh virus yang bernama hubud. Apa
Apa yang kemudian dimatikannya hati? Apa yang diserangnya? Bukan imun, tapi iman. Kalau COVID menyerang imun, kalau hubud dunia menyerang iman. Kita sibuk memperkuat imun tubuh, tapi kita jarang memperhatikan dan memperkuat iman diri. Pakai masker kemana-mana, olahraga supaya imun tubuh kuat, tapi iman diperkuatlah. Wah, social distance, apa itu namanya tuh? Dibantu. Nah, ini bahasanya sulit nih. Social distancing, ya. Sama lagi satunya tuh apa lagi tuh, Pak Ustaz? Satunya apa? Kalau Ustaz nggak paham, saya apalagi kan? Apa tuh yang nggak boleh dekat-dekat tuh? Nah, physical distancing. Nah, pakai mencuci tangan tuh. Wah, sekarang cuci tangannya jadi mainan anak kecil, orang tuanya bodoh amat, mana ada cuci tangan lagi, ya kan? Hand sanitizer itu ada alkoholnya loh, Pak. Itu bagi orang yang berpandangan alkohol itu najis secara mutlak, itu kalau pakai hand sanitizer nggak dicuci itu najis. Tapi itu urusan fikih, kita nggak bahas itu malam ini. Hand sanitizer itu ada alkoholnya. Makanya lebih baiknya pakai sabun. Kemudian ya. Jadi hubud dunia itu mematikan hati. Sumun qatil, dia racun yang bisa membunuh. Yang diserangnya bukan imun, tapi iman. Kita sibuk memperkuat imun, olahraga macam segala, nggak kepikiran memperkuat iman. Kita pakai masker, kita kemudian lain sebagainya, tapi hati kita sudahlah kita pasangi masker. Kayak Pak Ustadz pasangi masker di hati, kemudian maksudnya kemudian dibentengi dengan ilmu tuh benteng bagi hati kayak masker benteng bagi tubuh saat ini. Orang yang kemana-mana hatinya nggak membawa ilmu agama, sama seperti orang kemana-mana dia nggak pakai masker. Penyakitnya apa? Memang bukan COVID, tapi hubud dunia. Orang kalau kemudian kena COVID takut bener, jaga jarak. Sampai mas suami aja jaga jarak di rumah, nah tidur aja sementara COVID ini ranjangnya beda, ya kan? Tapi pernahkah kita jaga jarak dengan orang yang kemudian di hatinya ada hubud dunia? Atau jangan-jangan kita sendiri kawaliyadzubillah yang kena penyakit hubud dunia, cinta kepada dunia. Ingat, jangan hanya sibuk memperkuat imun, tapi ingat perhatikan juga memperkuat iman. Ada imun, ada iman. Satunya ada lagi imin. Gak ada yang terjadi itu apapun di alam dunia ini kecuali bagi orang beriman itu pelajaran iktibar. Cuman akal kita nggak nyampe menangkap itu. Makanya kemudian kan di dalam Al-Quran tuh orang yang bisa menangkap iktibar dari apa yang terjadi itu disebutnya ulil albab. Ulil albab itu orang, kalau terjemahannya sama, orang yang memiliki akal. Tapi kalau ulil albab itu kemudian orang yang memiliki akal yang dalam, sehingga apa yang terjadi itu dibukakan oleh Allah dia supaya paham nih, kayak ini iktibarnya, kayak ini pelajarannya. Kalau kita ya COVID sibuk COVID masker, nggak pernah kita kepikiran, oh kalau virus yang hati yang dibunuhnya kayak apa. Kemudian orangnya hidup tapi hatinya mati. Lebih baik fisiknya mati, hatinya, coba pilih. Nah, fisik mati, hati hidup, atau fisik hidup, hati mati. Pilihannya nih, fisik mati tapi hatinya atau fisiknya hidup, hatinya bikin sendiri ya soalnya ya. Bikin soal sendiri, jawab nah itu pintar jamaahnya ya sini ya. Ingat ya, hubud dunia ini penyakit yang luar biasa berbahaya. Bahkan sampai saya ulang-ulang nih, Imam Al-Ghazali mengatakan itu adalah racun yang bisa membunuh. Orang kalau kena racun dua saja kemungkinannya, kalau nggak mati sakit. Maka bila hati di dalamnya ada hubud dunia, kalau hati itu nggak mati, minimal hati itu sakit. Kalau hati sakit gak diobati, lama-lama
sami mawon ujung-ujungnya, mati-mati juga ujungnya. Kemudian kenapa? Caranya kayak apa? Di antaranya memperkuat kekebalan iman. Habis nih kemudian nulis saya status, jangan sibuk memperkuat imun, sibuklah memperkuat iman. Baru dapat, kemudian belum diamalkan, ya kan? Nih direkam oleh, masuk ke YouTube kan nanti nih. Wah, di mana-mana deh saya masuk YouTube dah, luar biasa ya kan. Ini kalau nggak terkenal nasib aja lagi kan, di mana-mana sudah. Di Nurul Jannah masuk YouTube, Al Firdaus masuk YouTube, Pangkalan 2 masuk YouTube, sini masuk YouTube. Masya Allah. Masya Allah, amin. Itu aja aminnya lama benar. Ya Allah, kalian ini gak senang kah apa kemudian? Yang jelas kalau saya di TV One, saya pensiun di Al-Huda. Sampai mana tadi? Pensiun ya? Nah, tetapi sama persis kayak penyakit COVID, cuman bedanya kan yang dibunuhnya sama yang kemudian diserang, ya kan? Itu tadi paham sudah ya? Perlu saya ulang-ulang sampai isa itu aja nanti kan paham ya? Nah, kalau COVID, orang yang ada virus ini akan kemudian ada gejala-gejalanya, akan ada kemudian nampak, bisa diketahui tanda-tandanya. Misalnya kan, itu saya nggak terlalu paham juga, katanya demam, ya kan? Apalagi batuk, pilek. Kalau kemudian kantong kempes, itu tanda kemudian ya duitnya dikit. Sama dengan penyakit hubbud dunia, bila ada gejala itu kemudian bisa hampir dipastikan positif di dalam diri kita ada hubbud dunia. Perhatikan, di dalam hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada 4 gejala orang di dalam dirinya ada penyakit hubbud dunia. Ini kayak COVID juga malam ini nih, kemudian nih kalau COVID tadi batuk, pilek, apalagi demam, kantong kering. Itu kan gejala COVID juga tuh, kantong kering tuh. Kenapa? Karena PHK. Akhirnya kantong jadi kantong kering, berarti gara-gara itu salahnya. Ya, sama kemudian dengan hubbud dunia, maka setidaknya ada 4 gejala yang bisa kita lihat. Apabila di diri kita ada 4 gejala ini, berarti harus kita siap-siap bisa jadi positif kita hubbud dunia. Perlulah Pak Ustadz di rapid test lah atau swab. Nah, nggak usah kayak gitu-gitu. Kemudian artinya ini sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubbud dunia itu artinya dia cinta kepada dunia. Yang pertama gejalanya orang kemudian di dalam dirinya ada penyakit yang namanya hubbud dunia, itu sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nampak di dirinya sifat tamak tadi atau sifat hirs. Bahasa mudahnya, selalu merasa kurang dengan apa yang diberi oleh Allah dalam urusan dunia. Itu gejala hubbud dunia atau gejala cinta kepada. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tam'u riqqum mu'abbad. Kata Nabi, sifat selalu merasa kurang itu adalah perbudakan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Kurang saja terus apa yang diberi oleh Allah, dalam hati ini tidak pernah merasakan apa yang diberi oleh Allah itu cukup. Selalu rasanya di dalam hati apa saja yang sudah diberi oleh Allah, kata dia kurang. Ini gejala hubbud dunia. Kenapa seperti itu?
Kok hubungannya hidup merasa kurang, gejala hubud dunia? Kata Nabi, sifat rasa kurang itu perbudakan. Orang diperbudak oleh orang yang dicintainya. Coba ketika perhatikan, ini informasi dari Allah dalam hadis qudsi. Ketika Allah selesai menjadikan dunia, ya, ketika Allah selesai menjadikan dunia ini dengan segala isinya, Allah sudah jadikan dunia ini, kemudian dengan segala kenikmatannya, dengan segala isinya, segalanya, Allah berfirman kepada dunia, disebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah begini ngomong kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, dunia sudah diciptakan, man khadamani fakhdimihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Wahai dunia, bila nanti hambaku hidup di dalam dunia atau hidup di dalam dirimu, dia menghamba kepadaku, kata Allah, maka jadilah engkau wahai dunia hamba atau pelayan bagi hambaku tadi. Tapi ingat kata Allah, wahai dunia, waman khadamaki, bila orang berkhadam kepada engkau wahai dunia, dia mencintai engkau wahai dunia, fastakhdimi, maka jadikan dia budakmu wahai dunia. Ini sudah Allah nyatakan kepada dunia saat Allah selesai menciptakan dunia. Allah sudah ngomong kepada dunia, wahai dunia, bila ada nanti orang yang menghamba kepadaku, maka engkau jadi pelayannya.